Ya, gue balik lagi dengan preview Salam Just Talk. Preview ada La Liga dan juga IPL full program. Memang ada beberapa yang di postpone, kayak Leicester Norwich, tapi sebagian besar tetap berjalan. Tapi gue mau ajak kalian dulu gabung ke pluitpanjang.id. Pluitpanjang.id itu sebuah website yang memberikan banyak banyak berita yang very updated, yang gue pun tidak selalu bisa update kalian bisa semua lihat di Pluit Panjang. Dan juga masalah prediksi kalian bisa lihat di situ. Seperti kalian tahu, gue tidak melakukan prediksi, gue hanya bikin preview. Dan di Pluit Panjang itu ada, kalian bisa cek prediksi hampir banyak match lah, hampir semua big match, big competition. Tapi yang pasti kompetisi besar pasti ada, kadang-kadang juga kompetisi yang lain ya. Jadi kalau untuk prediksi dan berita update silahkan ke pluitpanjang.id. Tapi di samping itu Pluit Panjang punya grup Telegram. Sekarang sudah banyak yang gabung dan gue juga hadir di situ. Kita berdiskusi lah, brainstorming masalah bola, bikin kalian juga lebih pintar. Nah, untuk download di grup Telegram silahkan klik di deskripsi, cek aja di deskripsi, nanti kalian bisa gabung. Gue tunggu kalian di situ, oke? Gue mau bahas Arsenal MCT dulu. Ya, ini guru lawan asistennya ya. Masalahnya asistennya lagi sakit, nggak bisa hadir, dan asistennya lagi yang ada di bench, Stuivenberg, orang Belanda. Sekarang posisinya very simple. Arsenal menang lawan tim-tim menengah ke bawah, tapi juga tim di bawah Big Six lah. Ya, Spurs sempat menang, West Ham juga dikalahkan. Sekarang jadi masalah, walaupun lawan Everton kalah, itu it happens. Sekarang jadi masalah, yang jadi pertanyaannya, yang ditunggu-tunggu oleh semua fans Arsenal di seluruh dunia, apakah setelah 4 kali kalah lawan Big Six, MU, City, Chelsea, Liverpool, apakah finally bisa melawan? Nah, kalau di 2 match pertama lawan Chelsea, Liverpool, City, itu awal musim kalian tahu semua, Arsenal kehilangan banyak pemain. Nah, sekarang nggak ada, no excuse anymore. Kalau lawan Liverpool, gue bilang sangat layak kalah, sangat amat layak kalah, diobok-obok. Cuman lawan MU harusnya nggak kalah, oke? But ya, dalam sepak bola it happen. Mereka nggak main terlalu bagus, tapi MU juga nggak bagus, cuman ya kalah. Nah, sekarang ini masalah mental. Bisa nggak mereka membuktikan, terutama Arteta, membuktikan bahwa mental mereka sudah sanggup untuk berlawan 4 besar. Asumsi kalau mereka kalah, gue kan selalu bilang, lawan City itu calculated loss, artinya 90% kalah. That's okay. Yang gue melihat, dan gue rasa banyak fans Arsenal juga, bisa nggak lu create chances? Bisa nggak lu fight? Bisa nggak lu cetak gol? Dan apalagi bisa nggak lu menang? Kalau Seri pun ini sudah suntikan moral yang luar biasa bahwa mereka bisa melawan, mereka bisa menahan Seri, karena ujung-ujungnya kan memang menang, ya kan? Hanya kalau seandainya kalah lawan City, gue rasa nggak terlalu sedih, karena masih banyak match yang bisa diraih. Bukan hanya lawan City, kan cuma 3 poin. Cuman ini bukan masalah 1, 2, 3 poin aja. Ini masalahnya Arsenal sekarang harus membuktikan. Gue bilang, kalau seandainya mereka diobok-obok lagi, kalah besar, nggak ada peluang, udah forget it. Gue tidak melihat ada titik terangnya. Artinya Arteta tidak bisa membuat tim ini bersaing dengan 4 besar. Sesimpel itu. Beruntung semua udah fit. Gue nggak tahu Smith Rowe dimainin atau enggak. Feeling gue akan main 4-2-3-1. Lacazette di depan, Odegaard lagi bagus-bagusnya, Martinelli lagi bagus-bagusnya, Saka juga. Dan mungkin di babak kedua Smith Rowe bisa main, dan kalau dia main selalu kasih assist dan lain-lainnya. Terus di belakang nggak ada masalah. Gue nggak tahu Asu udah balik atau enggak. Kalau belum pun Ben White juga bisa di situ. Dan City terakhir menang 1-0 lawan Brentford, menyimpan 4 pemain pentingnya, yaitu Gundogan, Zinchenko, Mahrez, dan Sterling. Feeling gue 4 ini akan bermain, ditambah pemain-pemain yang intinya sudah
yang pemain inti yang selalu bermain kayak siapa namanya, Rodri, terus Cancelo, Zinchenko di kanan, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva dan lain-lain. Jadi City akan turunkan full team, main di kandang sendiri Arsenal. So far feeling gue stadion akan full, jadi gue harap finally Arsenal bisa memberi perlawanan, nggak diobok-obok lagi kayak sebelumnya. Walaupun kita tahu bahwa City akan bermain sangat lepas, menguasai pertandingan, tapi nggak ada istilah parkir bis. Defense di babak sendiri, lebih berani ngepress, cari peluang dan incer counter. Kalau bisa, kalau ada peluang, kenapa nggak mereka main ball possession, ngepress City? Kenapa nggak? Sama sekali bukan alasan, tapi yang ngepressnya jangan 1, 2, 3 orang. Lu ngepress 1, 2, 3 orang, selesai lawan City. Jadi gue harap Arsenal bisa meraih poin, entah itu 1, entah 3, tapi minimal gue berharap bisa fight, baru at least ada titik terang. Kalau enggak, semua yang untuk gue ya, dan gue rasa untuk fans, semua yang sudah mereka raih sirna kalau nggak bisa ngelawan City. Artinya mental mereka nggak sanggup. Leicester Norwich ditunda, Watford ketemu Tottenham. Tottenham Hotspur ini juga penting untuk menang, karena mereka kalau kalah drop banget, nggak bisa ngelangkain Arsenal. Dan Watford di kandang, ya kadang main bagus, kadang nggak. Tanya sama MU tahu, tapi lawan tim lain kalah. Ini kita lihat, memang Spurs lebih bagus sekarang, harus gue akui permainan, tapi untuk bisa bersaing gue masih nggak yakin. Crystal Palace West Ham, Brentford Aston Villa di hari Minggu, Everton Brighton, Leeds Burnley, Southampton, dan yang paling penting adalah Chelsea lawan Liverpool. Chelsea Liverpool ini ya kita tahu semua kasusnya, Liverpool ada 3 positif lagi. Katanya Salah sama Mane main ya. Terakhir gue bilang yang jadi masalah Sané sama Mane sama Salah ini, Liverpool terlalu tergantung sama mereka. Justru sekarang penting sekali untuk bisa mengurangi ketergantungan terhadap 2 pemain ini, karena habis match ini mereka ke tanggal 6 kalau nggak salah ketemu Arsenal di semifinal League Cup Piala Kebo, itu tanpa Mane dan Salah. Jadi kita lihat sebisa apa. Sementara Chelsea kita tahu karatan, dan Tuchel itu paling nggak jelas lah. Salahin semua faktor ketiga, salahin jadwal ketat, salahin cedera, padahal pemainnya hampir semua fit. Di samping pemain fit, benchnya juga masih bagus. Jadi untuk gue nggak ada alasan untuk mengeluh. Apalagi dia dia tidak pernah salahkan sistemnya sendiri, dia cuma salahkan pemain. Yang satu mungkin jadi masalah adalah kasusnya Lukaku. Lukaku ini komplain kiri kanan, intinya adalah dia pengen balik, dan si Tuchel diminta pendapatnya tentang Lukaku. Dia bilang ya ini bukan hal yang datang di momen yang tepat, karena jadwal sudah sangat padat dan kita harus meraih poin, kita nggak boleh ketinggalan lagi. Jadi gue nggak tahu harus ngapain, tapi gue akan bicara dengan Lukaku behind closed door, secara tertutup. Gue nggak tahu hasilnya apa, tapi yang jelas Lukaku ini tidak puas. Walaupun dia ngomongin ya gue harus beradaptasi dengan sistem lagi, peran gue gimana, bla bla bla. You don't say that di wartawan, di media. Harusnya Lukaku sadar ini tidak menguntungkan siapa-siapa, ibarat dia hanya curcol. Buat apa kalau lu profesional, lu nggak curcol, sesimpel itu. Lu langsung datang ke Tuchel, lu ngomong sama Tuchel, gue nggak happy Jack, ngomong gitu, ngerti nggak? Nggak ngomong di media, come on. Pemain lainnya itu akan gimana gitu, ngerti nggak? Itu nggak ada impact yang positif. This is lose-lose situation. Bahkan 2 hari, 3 hari sebelum lawan Liverpool, ini gue bilang yang diuntungkan itu Liverpool. Cuman Liverpool harus bangkit lagi dari performa yang buruk. Apakah mereka bisa? Kita lihat. This is one of the biggest match lah. Nah, terus MU
MU itu main di Selasa dini hari, Senin malam, jadi nggak Sabtu Minggu, ketemu Wolves. Kemarin kita lihat, gue bilang MU bagus, jauh lebih bagus daripada lawan Newcastle, jauh 2 kali lebih bagus. Cuman kalau lihat dengan standarnya MU masih jauh, masih dengan standarnya Big Six lah, Liverpool, Chelsea, City, itu masih karatan lah, masih belum selevel itu. Tapi artinya at least ada progres. Ini yang gue selalu bilang, proses dengan progres. MU itu ada progres lawan Burnley rank 18, ada progres, layak menang dan menciptakan banyak peluang. Sekarang ketemu Wolves is different case. Wolves defense-nya jauh lebih bagus, bermain akhirnya ini juga jauh pelan-pelan merangkak ke atas. Awal-awal itu kalah terus. Jadi Wolves ini bisa mempersulit MU. Sekarang kita lihat, untuk gue dan untuk semua fans MU, setiap kali sekarang di bawah nih, tiap kali MU, bisa nggak ya mereka main bagus? Kita nggak tahu apa yang kita disajikan dengan permainan apa. Apakah kayak lawan Crystal Palace, atau Norwich, atau Castle, atau kayak Burnley? Ini yang jadi pertanyaan untuk kita semua. Apakah MU bisa bersaing? Ya, gue nggak tahu juga. Ini apa yang terjadi ini sangat tidak konsisten. Tapi kalau seandainya MU bisa 3-4 match di luar menang atau kalah, konsisten dari sisi permainan, baru bisa dibilang ya. Sekarang nggak bisa dibilang sama sekali, tidak bisa berdasarkan hanya 1 match lawan Burnley. Tapi ini jadi seru juga. Jadi ini match mainnya 12:30, nggak terlalu malam-malam amat, jadi gue pasti nonton. Terus La Liga sudah mulai, ya kita tahu sikonnya seperti apa. Barca ini lagi dalam sikon apa ya? Ya lagi jelek banget, lagi suwe, istilahnya benar-benar suwe. Di samping banyak yang cedera, sekarang banyak yang positif pula. Kalau gue lihat deretannya, gue nggak tahu bener atau enggak, di Twitter itu ada berapa, 12 pemain yang out. Ya, Xavi cuma punya 8 pemain. Itu termasuk 2 kiper. Ya, pertanyaan gue adalah apakah ini tetap dilanjutkan atau tidak? Karena Mallorca pun demikian, ada 5 staff dan 3 pemain kalau nggak salah positif. Gue nggak tahu ini apakah berlanjut atau enggak. Cuman kalau berlanjut ya ini bukan sebuah hal yang positif untuk Barca, karena mereka udah nggak bisa ketinggalan lagi lawan Real Madrid, apalagi kalau mereka mau masuk 4 besar. Dan ya Madrid itu ketemu Cadiz, ketemu Sevilla, Madrid ketemu siapa ya? Bentar, Madrid ketemu Getafe itu papan bawah 16-17 kalau nggak salah. Terus ATM lawan Rayo Vallecano. Ya, Real Madrid sekarang lagi beruntung banget, nggak ada banyak yang cedera, nggak ada yang kena positif, dan mereka lagi on fire, semua lagi happy aja. Dia harusnya Madrid bisa menang. Cuman kalau Madrid ntar 2-3 kali beruntun kehilangan poin, nggak harus kalah seri atau apa, nah di situ mulai goyang. ATM ketemu Rayo Vallecano, ATM juga lagi terseok-seok, belum tentu menang. Ini lawan tim sesama Madrid. Ini juga sangat tidak konsisten ya. Kita lihat apa yang terjadi di match ini. Oke, ntar gue balik lagi dengan review. Thanks for watching. Oh ya, malam gue akan bikin video. Timnas ya, yang bermain jamnya sama dengan Arsenal, tapi gue akan setelah match gue langsung upload seperti sebelumnya. Oke, thanks for watching.